Pernah gak sih kalian merasa penggajian itu kayak teka-teki rumit yang gak ada ujungnya? Tenang, kamu gak sendiri. Kalian tahu gak sih apa itu sistem penggajian? Dalam sistem informasi akuntansi, sistem penggajian adalah komponen yang mengintegrasikan proses pengelolaan gaji karyawan dengan sistem akuntansi suatu organisasi. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi penggajian dikelola secara efektif dan efisien, serta terintegrasi dengan laporan keuangan dan aktivitas akuntansi lainnya. Berikut adalah contoh soal tentang sistem penggajian dari perusahaan Onesa Industri. Kalian dapat mengakses soalnya dengan scan kode QR yang ada pada video ini. Diminta: pertama, rancanglah sebuah diagram konteks. Kedua, merancang sebuah DFD. Ketiga, merancang diagram LR flowchart. Keempat, identifikasi dan jelaskan setidaknya 3 kelemahan dari proses penggajian. Kelima, mengusulkan solusi untuk memperkuat pengendalian internal. Dari diagram konteks ini, alur dimulai dari karyawan yang memberikan kartu jam kerja ke sistem informasi penggajian sebagai input utama. Sistem ini mengelola data jam kerja dan berkomunikasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan informasi terkait kepegawaian yang relevan. Selanjutnya, sistem mengirimkan hasil pengolahan data kepada koordinator penggajian yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memastikan data penggajian sudah akurat. Setelah proses ini selesai, informasi diteruskan ke manajer Departemen Penggajian yang memberikan persetujuan akhir sebelum data dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi kemudian memproses informasi tersebut untuk pencatatan keuangan dan penyelesaian administrasi terkait. Alur ini memastikan seluruh proses penggajian berjalan dengan sistematis, akurat, dan terintegrasi. Sistem penggajian pada diagram ini berfungsi sebagai penghubung antara berbagai entitas untuk mengelola penggajian secara efektif. Departemen Sumber Daya Manusia mengirimkan formulir otorisasi dan data karyawan ke sistem penggajian, yang kemudian menghasilkan laporan kepegawaian dan mencatat perubahan status karyawan. Manajer perusahaan juga berinteraksi dengan sistem ini melalui permintaan laporan kinerja yang dijawab oleh sistem dengan laporan analisis penggajian. Di sisi lain, karyawan memberikan data jam kerja dan kartu waktu yang menjadi dasar perhitungan gaji. Sebagai keluaran, sistem mengeluarkan slip gaji dan memastikan pembayaran gaji secara akurat. Selain itu, bagian keuangan memanfaatkan sistem untuk mengelola aspek keuangan dengan meminta laporan keuangan yang direspon oleh sistem melalui jurnal penggajian dan voucher pembayaran. Untuk kepatuhan pajak, kantor akuntan memberikan pembaruan tarif pajak kepada sistem, yang kemudian menghasilkan laporan pajak dan melakukan pemotongan pajak sesuai peraturan. Dengan alur ini, sistem penggajian menjadi pusat pengelolaan data dan distribusi informasi yang mendukung kelancaran penggajian, serta menjaga transparansi di berbagai tingkat organisasi. Proses dimulai dengan karyawan melakukan absensi melalui sistem yang merekam jam kerja menggunakan kartu jam kerja. Data jam kerja tersebut dikumpulkan oleh departemen terkait untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan tersedia. Departemen Sumber Daya Manusia mencatat data penggajian, termasuk data absensi, dan melengkapinya dengan pembaruan tarif pajak bulanan. Informasi ini kemudian disiapkan dalam bentuk master file yang akan digunakan untuk menghitung tarif, lembur, dan perbedaan shift. Selanjutnya, koordinator penggajian memastikan akurasi jam kerja dengan memeriksa kartu jam kerja yang telah diverifikasi. Proses penghitungan gaji dilakukan dengan mengacu pada data yang sudah diverifikasi, menghasilkan daftar penggajian. Daftar ini kemudian ditinjau dan diperiksa kesesuaiannya dengan kartu waktu. Jika terdapat ketidaksesuaian, data akan dikoreksi sebelum kembali diproses. Ketika daftar penggajian telah dinyatakan sesuai, langkah berikutnya adalah rekonsiliasi dan pengecekan akhir gaji untuk memastikan tidak ada kesalahan. Setelah proses penghitungan gaji selesai, Departemen Akuntansi menyiapkan dan memposting entry jurnal ke dalam buku besar. Distribusi gaji dilakukan melalui slip gaji yang diberikan kepada karyawan dengan proses verifikasi untuk memastikan akurasi data sebelum slip tersebut disampaikan. Akhirnya, setelah semua data diverifikasi dan distribusi gaji selesai,
Proses siklus penggajian berakhir. Kelemahan dari proses penggajian. Pertama, ketergantungan pada kartu jam kerja manual. Karyawan mencatat jam kerja mereka secara manual menggunakan kartu jam kerja. Proses ini rentan terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan pencatatan atau pemalsuan jam kerja, dan hilangnya kartu jam kerja. Kedua, ketergantungan pada proses manual dalam verifikasi dan penghitungan. Hal ini meningkatkan risiko kesalahan, yaitu dalam penghitungan maupun dalam pengecekan, terutama dengan volume karyawan yang besar. Ketiga, kurangnya pemantauan dan audit internal yang real-time. Ketergantungan pada pengawasan manual dan audit periodik membuat perusahaan rentan terhadap penipuan atau kesalahan yang tidak segera terdeteksi. Solusi untuk memperkuat pengendalian internal. Pertama, mengimplementasikan sistem pencatatan waktu berbasis elektronik, seperti biometric time clock. Kedua, menggunakan sistem perangkat lunak penggajian yang terintegrasi dengan data sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Ketiga, menetapkan proses audit penggajian berbasis teknologi untuk memantau kepatuhan dan efisiensi secara real time.